Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma tusirruna wa ma yu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ahada ashabahu 'ala an yaqula al-haqq Biridhatin tali wa bihi a'mal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yaj'aluna al-haqqa fawqa ru'usihim wal batila tahta aqdamihim wa kadhalika yaf'alu al-mukhlisun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai di sini kita masih diberi Allah kesempatan dalam hidup ini, umur yang panjang, iman dan Islam sebagai nikmat yang paling besar, serta nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung berapa jumlah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka apa-apa yang patut disyukuri nikmat Allah, yang akan mempergunakan segala nikmat atau pemberian dari Allah kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian nikmat yang telah Dia peroleh dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita tidak menjadi hamba Allah yang kufur, yang ingkar, yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sama-sama kita ketahui bahwa orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan mendapatkan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, mari juga sama-sama kita bahagiakan kehadiran Nabi kita kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah di hari kiamat nanti, karena kita menjalankan sunnah beliau dan memperbanyak salawat kepada beliau. Dan insyaallah syafaat yang paling besar atau hadiah yang paling besar kita dapat berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, di Jumat pertama bulan Syawal 1440 Hijriah ini bertepatan dengan 5 hari Idul Fitri. Khatib terlebih dahulu mengajak dari hati dan jamaahnya untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, Ramadan 5 hari telah berlalu meninggalkan kita, dan insyaallah akan datang setahun lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita umur
kesehatan sehingga kita mendapati Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan berlalunya Ramadan, berlalu bulan yang penuh berkah, bulan di mana setiap amal kebaikan seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan demikian orang-orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadiah yang paling terbesar diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Tak ada lain selain daripada hadiah ketakwaan yang diberikan oleh Allah atas ketaatan seorang hamba kepada Allah dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang telah lalu. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita mengingat kembali pengertian daripada Syawal dan apa saja amalan yang harus kita lakukan pada bulan Syawal ini. Karena di dalam surah Al-Insyirah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mari kau telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka bersiap-siaplah untuk pekerjaan yang lain. Di dalam bulan Syawal ada keutamaan yang juga nilainya lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang melaksanakan amalan-amalan tersebut pada bulan Syawal ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, kata Syawal diambil dari kata syara yang artinya irtifah. Irtifah dapat diartikan dengan meningkat. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, jangan dengan berlalunya bulan Ramadan segala amal kita kerjakan pada bulan Ramadan, dari mulai berpuasa, salat tarawih, tadarus, sedekah dan ayat sebagainya. Begitu berlalu Ramadan, masuk bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, amal-amal tersebut tidak lagi kita kerjakan. Walau memang tarawih tidak bisa kita kerjakan pada bulan-bulan yang lain, tapi amal-amal yang lain selain daripada tarawih masih bisa kita kerjakan pada bulan Syawal ini. Maka untuk itu harus kita tingkatkan pada bulan Syawal ini. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahumullah, orang-orang yang memahami makna Syawal tersebut, maka dia akan melakukan 3M dalam hidupnya atau dalam bulan Syawal ini. Yang pertama, M yang pertama adalah muhasabah, menghitung kembali, mengintrospeksi diri kembali. Apakah amal ibadah pada bulan Ramadan sudah baik aku kerjakan, atau malah sebaliknya banyak hal-hal yang aku tinggalkan, banyak ibadah yang aku tinggalkan. Maka pada bulan Syawal ini hitunglah amalan-amalan yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Menghitung itu perlu, karena untuk lebih baik pada hari-hari berikutnya. Bukankah seorang khalifah Umar bin Khattab berkata, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah, hitunglah, introspeksilah
dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala amal-amalnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Bukan itu saja kata Umar bin Khattab, lalu ia menambahkan wajib doa qabla tuzanu, dan tambahkanlah atau timpalah amal sebelum engkau ditimpa akan amalmu pada hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Maka seorang mukmin hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja dia tidak menginginkan pada hari kiamat nanti amal ibadahnya, amal kebaikannya lebih ringan dibandingkan daripada amal buruknya. Maka untuk itu, dengan menghisab diri, menghitung diri kita sendiri, mudah-mudahan kenapa amal kita semakin baik, dan insya Allah pada hari kiamat nanti amal ibadah kita timbangannya lebih berat dibandingkan amal keburukan kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan pada bulan Syawal ini adalah muhasabah, menghitung diri kita, menghisab diri kita. Kemudian yang kedua, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Jangan ketika Ramadan salat isya di awal waktu, salat subuh juga di awal waktu, zuhur juga di awal waktu. Tetapi begitu Ramadan berlalu, semuanya seolah-olah berlalu. Bahkan maafnya tidak dikerjakan sama sekali. Maka orang-orang yang memahami makna syawal, dia akan semakin bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Memang pada bulan Syawal dikenal dengan hari raya Idul Fitri. Maka dari itu bukan berarti orang yang melaksanakan Idul Fitri itu adalah orang-orang yang semuanya serba baru, baju baru, mobil baru, rumah baru walaupun lama tapi saya kembali seperti baru. Bukan itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Laisal 'aid man laisal jadid." Bukanlah berhari raya itu orang yang baru semuanya, pakaiannya baru atau yang lain-lainnya jadi baru. Tapi orang yang berhari raya, walakin na'id, akan tetapi orang yang berhari raya itu adalah man ta'atuhu khazir, semakin menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tidak boleh berbaju baru ketika Idul Fitri. Boleh sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alangkah hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, naifnya, lemahnya kita ketika berlebaran atau Idul Fitri segalanya serba mewah. Mohon maaf, kita jalan-jalan entah kemana saja, tetapi kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan urusan dunia, melepaskan segala apa yang ada. Maka dari itu hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, tingkatkan segala sesuatunya di dalam bulan Syawal ini. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, M-nya adalah muqarrabah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan satu-satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Syawal ini, selain daripada amalan-amalan
yang kiranya jika Allah memberikan kesempatan kepada kita dan kesehatan kepada kita untuk dapat mengamalkan amalan ini, dan alangkah ruginya orang-orang yang diberikan kesempatan kepadanya tidak mengamalkannya ini. Amalan apa yang harus kita kerjakan pada bulan Syawal ini? Yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Orang yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan balasan pahala sama seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka sama dia berpuasa hampir 1 tahun atau 1 tahun lama. Maka ini jamaah Jumat rahimahullah, pergunakan kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ini juga semakin muqarrabah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan demikian memberikan kesempatan kepada kita bagi orang-orang yang menjalankan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Mungkin ada pada bulan Ramadan yang lalu meninggalkan puasa Ramadan, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Maka gunakan kesempatan pada bulan Syawal ini untuk menjalankan puasa pada bulan Syawal. Di samping kita niatnya yang pertama adalah mengqadha puasa Ramadan kita yang mungkin kalau ada tertinggal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, alangkah bahagianya orang-orang ketika menjalankan Idul Fitri, ia benar-benar fitrah, ia benar-benar suci, karena Idul Fitri itu mengandung kata ada, kembali, fitrah, suci. Maka ini jamaah salat Jumat rahimahullah, ada juga sebagian mengatakan bahwa Idul Fitri ini disebut dengan lebaran. Sah-sah saja kalau menyebutnya dengan lebaran, tapi kalau kita ambil arti lebaran menurut agama itu adalah selesai. Dan juga dari beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia ini, bahwa lebaran itu mengandung arti selesai. Ya, karena kita telah selesai melaksanakan bulan Ramadan, bulannya saja, sehingga kita berlebaran. Tapi hendaknya ambillah atau berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beridul fitri. Artinya mudah-mudahan dengan Idul Fitri tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar fitrah, suci, kembali seperti kita dilahirkan oleh ibunda tercinta kita. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kembali kita ulang, mari pada bulan Syawal ini kita gunakan kesempatan kita dengan 3M. Yang pertama muhasabah, menghitung diri kita, menghisab diri kita. Kemudian yang kedua mujahadah, benar-benar bersungguh dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang terakhir muqarrabah, mudah-mudahan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang taat kepada Allah, dan orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah insyaallah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diberikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 33 yang bunyinya pada pangkal ayat atau di tengah-tengah ayat Maidah lil muttaqin, bahwa surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan
Podcast ini bermanfaat bagi hadis dan bagi jamaah umumnya. Alhamdulillah dengan syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr walladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq wa anta khairur rahimin.